krisis ini terjadi, memang kita kalang kabut, seluruh dunia juga kalang kabut, dan menteri-menteri kesehatan dunia itu G20 juga duduk berbarengan, dan kita mengidentifikasi bersama WHO dan badan-badan kesehatan dunia bahwa yang perlu dipersiapkan itu istilahnya mereka tuh emergency medical countermeasures. Jadi pada saat pandemi terjadi, ada beberapa komponen kesehatan yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah vaksin, yang kedua adalah therapeutics atau obat-obatan, dan yang ketiga adalah diagnostik, alat tes. Jadi misalnya VTD, vaksin, therapeutics, and diagnostic. Ini adalah 3 medical countermeasures, 3 sumber daya kesehatan yang harus dipersiapkan oleh suatu negara, terutama kalau negaranya berpopulasi besar, agar siap kalau ada pandemi berikutnya yang datang. Nah, kita mulai yang paling dulu adalah diagnostik. Jadi sebenarnya itu lab, rapid test. Nah, ini yang kita sudah bangun. Jadi kita sudah bangun sekarang lab PCR 1.200 di seluruh Indonesia. Itu besar sekali untuk suatu negara ya. Kita sudah bangun lab genome sequence yang tadinya cuma ada 10, semua terkonsentrasi di Jawa. Sekarang sudah ada lebih dari 25 di seluruh Indonesia, tersebar pulau-pulau besar. Nanti rencananya kita kalau bisa sebelum 2024 selesai, seluruh provinsi sudah bisa melakukan genome sequence. Sedangkan seluruh kabupaten kota 514 sudah bisa melakukan PCR. Dengan demikian diagnostic capability kita, surveillance capability kita akan dibangun. Selain yang sifatnya lab, physical, kita juga akan mengembangkan diagnostik yang sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Ini lab juga sebenarnya. Rapid test itu kan lab juga. Lab dalam skala kecil, lab dalam skala personal, lab yang bisa kita taruh di rumah gitu kan intinya. Jadi sekarang kita sudah membangun kapasitas untuk membuat alat diagnostik atau alat lab yang sifatnya rapid test, yang bisa disimpan di rumah. Dan kita nggak hanya membangunnya dalam negeri, kita undang juga tuh pemegang-pemegang paten yang punya pabrik di India, di Korea untuk bikin pabrik di Indonesia sehingga mereka bangun alat diagnostik untuk malaria, dengue, COVID dan lain sebagainya. Nanti kita minta tuberkulosis supaya ada di Indonesia. Itu jadi satu ya mengenai diagnostik. Yang kedua mengenai vaksin. Jadi vaksin ada 4 teknologi vaksin, yaitu berbasis virus, berbasis protein, rekombinan atau unit protein, berbasis vektor kayak AstraZeneca, dan berbasis yang paling canggih nucleic acid kayak mRNA vaksin. Nah, kita baru bisa 2 biofarma, yaitu yang berbasis vaksin, virus dan berbasis protein. Nah, sekarang kita sedang mengundang dan kita melibatkan pihak swasta juga, karena kita nggak mungkin punya satu. Pabrik vaksin senegara sebesar Indonesia harus punya beberapa, sehingga kalau satu sibuk dengan yang lain atau ada masalah kita bisa punya yang lain. Kita sedang persiapkan membangun pabrik vaksin minimal 2 atau 3 yang bisa mengcover ke-4 teknologi vaksin ini. Dan diharapkan nanti bulan September ada satu yang sudah kita bisa luncurkan yang mensupport teknologi yang paling canggih, yaitu berbasis mRNA atau nucleic acid. Nah, dari sisi therapeutics atau obat-obatan juga alat kesehatan itu kita juga sekarang sudah bangun. Dulu ini contohnya aja, kita mau oseltamivir mesti impor, ya remdesivir nggak bisa, favipiravir atau Avigan juga nggak bisa produksi. Sekarang teman-teman di holding farmasi BUMN sudah mulai memproduksi itu. Kita juga baru kemarin meluncurkan semua perusahaan obat di Indonesia, kalau dia beli bahan baku obatnya dari dalam negeri, akan kita fasilitasi, akan kita permudah. Sehingga dengan demikian rantai dari hulu ke hilir dibangun di Indonesia. Jangan seperti kemarin, kita bisa bikin obatnya, tapi bahan bakunya harus impor, pada saat lockdown nggak bisa dapat kita bahan bakunya. Sehingga nggak bisa produksi juga obatnya. Nah, obat-obat yang masuk kategori tadi, emergency health atau medical countermeasure, yang masuk kategori vaksin, therapeutics, obat atau obat-obatan, dan diagnostik, itu sekarang sudah dalam proses kita bangun. Dan bertahap beberapa sudah mulai siap, agar kita nanti kalau ada pandemi lagi, kondisi kita jauh lebih baik. Oke, baik. Pak Budi, ini mungkin pertanyaan terakhir begitu Pak, di bulan kemerdekaan ini mungkin kita boleh berandai-andai atau bercita-cita begitu Pak untuk merdeka dalam hal impor alat kesehatan dan juga obat-obatan atau bahkan bahan baku obat-obatan begitu Pak.
khususnya untuk obat-obat, ya minimal obat-obat yang sangat diperlukan oleh masyarakat begitu Pak, seperti apa? Memangnya udah dekat-dekat nih kira-kira nih vaksinnya, nanti akan siap nih vaksin produksi dalam negeri. Ya. Karena biar gimana kan sama seperti influenza, COVID ini virusnya nggak bisa hilang. Mungkin akan stay 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin bisa 100 tahun lagi. Penting buat kita, buat masyarakat, untuk sadar kesehatan dan bisa melindungi dirinya sendiri. Baik dengan protokol kesehatan, dengan pakai masker dan jaga jarak, dan juga dengan vaksinasi. Jadi kita lihat kebutuhan kedepannya akan terus ada. Nah itu yang nanti saya rasa insya Allah harusnya dekat-dekat bulan Agustus lah kita bisa luncurkan. Gitu ya. Kemudian inisiatif mengenai bioteknologi, sekali lagi karena ini sangat penting buat surveillance, ya udah teruji di COVID, nanti teruji juga di monkeypox, ya kita sekarang jauh lebih siap untuk surveillance, itu juga rencananya akan kita luncurkan lah sebagai hadiah ke-77 Republik Indonesia. Tapi menurut saya yang paling penting, saya berharap sekali nanti kondisi pandemi di kemerdekaan kita sudah jauh lebih baik. Kita sekarang sedang melaksanakan sero survei, kan kita lakukan di bulan Desember, di bulan Maret kita lakukan, yang sekarang juga sudah lakukan, nanti mudah-mudahan dekat bulan Agustus kita bisa umumkan hasilnya, dan itu bisa menjadi indikator ilmiah mengenai kondisi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kalau misalnya kondisi kita sudah jauh lebih baik, imunitasnya lebih tinggi, itu merupakan ciri-ciri bahwa bangsa kita, negara kita sudah berhasil mengendalikan pandemi ini dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Dan sebagai hadiah untuk ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi, diskusi yang sangat menarik dan tadi sekali lagi tergambar ya Pak, dari pemerintah sendiri artinya sudah belajar banyak sekali dari pandemi COVID-19 dan tadi juga sudah dilakukan begitu seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk preventif penyakit-penyakit menular lainnya. Terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Economic Update CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.